Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa lagi pada perkuliahan konsep dasar matematika. Saat ini kita sampai pada bab yang menjelaskan terkait dengan konsep dasar geometri ya. Oke. Nah, sebelumnya kita sampaikan dulu terkait dengan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan atau mengandung geometri ya, yakni pada surat At-Taubah ayat 18, yang mana artinya di situ hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, dalam ayat ini di situ ada kata masjid ya. Nah, masjid di situ kan sebuah istilahnya bangun. Masjid di situ menggambarkan sebuah bangunan ya, tempat beribadah yang tentunya di dalam sebuah bangunan itu kan terdapat unsur-unsur dasar geometri. Ya, jadi istilahnya kalau sebelum dirancang sebuah bangunan itu kan ada sketsanya. Nah, kalau membuat sketsa ada unsur titik, garis, dan bidang. Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran pun sudah secara tidak langsung ya menjelaskan atau sudah menggambarkan terkait geometri. Adapun tujuan perkuliahan pada kali ini, mahasiswa dapat memahami dasar-dasar geometri, kemudian konsep bangun datar, bangun ruang, dan pengukuran bangun datar dan bangun ruang. Namun untuk kesempatan saat ini kita masih di dasar-dasar geometri ya. Ya, pendahuluan. Sebelumnya ya kita lihat sejarah dulu. Jadi yang namanya geometri itu sebuah cabang dari matematika. Kalau matematika kan ada aljabar, ada kalkulus, ada geometri, ada statistika ya. Nah, geometri itu salah satunya. Dan sudah lahir berabad 5 tahun silam ya. Jadi misalnya lebih dari 2000 tahun silam orang Mesir itu mempunyai kebiasaan bekerja. Ya, dia kan ada di di sekitar Sungai Nil itu yang selalu menghanyutkan garis batas tanah milik mereka. Nah, di sini sebenarnya mereka sedang belajar terkait dengan garis. Kemudian bangsa Yunani ya, di daerah Mediterania itu juga sudah memandang geometri. Ya, geometri itu dianggap sebagai sebuah abstraksi dari dunia nyata. Jadi dunia nyata itu kan ya ini dunia nyata yang kalian hadapi itu kemudian di image-kan ya, dideskripsikan dalam sebuah gambar ya. Nah, akhirnya menjadi abstrak. Nah, itulah yang dimaksud dengan geometri. Nah, kemudian ini juga akhirnya pada tahun 250 sebelum Masehi itu ada Euclid ya, yang dia menghasilkan sebuah buku elemen yang sangat fenomenal itu ya, dan monumental. Hingga sekarang kita masih pakainya itu ya geometri Euclid. Mungkin kalau orang matematika mempelajari juga geometri non Euclid. Nah, dijelaskanlah di situ terkait dengan titik, garis, bidang, ruang, sinar ya, berdasarkan hasil dari pemikiran Euclid. Nah, ini yang akan kita pelajari, geometri Euclid. Oke, kemudian kita sampai pada pembahasan apa sih yang dimaksud dengan titik, garis, bidang, dan ruang. Ini merupakan hal yang beda yang perlu kita tahu definisinya ya. Coba di bagian pengantar ada yang perlu saya sampaikan, yakni ini. Dalam struktur geometri modern itu matematika ada istilah-istilah yang disepakati dan dia menjadi pedoman bagi semua yang pelajari geometri ya. Istilahnya itu yang pertama adalah unsur-unsur yang tidak didefinisikan, terus menjadi unsur-unsur yang didefinisikan, kemudian menjadi aksioma, baru menjadi teorema atau dalil. Nah, pada hal unsur-unsur yang tidak didefinisikan itu misalkan pengertian pangkal ya dari sebuah konsep primitif
yang sulit untuk didefinisikan, misalnya titik, garis, bidang kayak gitu. Sebenarnya kalau kita paksakan untuk membuat definisi, sebenarnya akan terjadi blunder ya. Misalnya kita mau membuat definisi terkait sama titik. Titik adalah sesuatu yang menempati ruang misalnya. Kemudian kita harus mendefinisikan lagi sesuatu yang menempati tempat itu apa kayak gitu. Misalnya noktah pada bidang, noktah itu ya titik itu ya. Kemudian kita mendefinisikan lagi noktah itu apa. Jadi akan berputar terus. Ketika A menjadi B, B itu akan menjadi A kayak gitu. Nah, artinya apa? Ada sebuah peristiwa di sini bahwa definisi itu bahwa unsur tersebut tidak dapat didefinisikan, yaitu termasuk kategori unsur primitif. Nah, ini salah satu contoh. Jadi yang dimaksud tidak definisikan ya ketika didefinisikan itu akan menjadi hal yang blunder gitu ya, istilahnya dia kayak ya jadi dikatakan kategori unsur primitif ketika didefinisikan tadi ya berputar gitu loh. Nah, lanjut ke sedangkan yang unsur-unsur yang didefinisikan itu ya konsep tersebut mempunyai definisi. Definisi itu maksudnya batasan ya. Jadi kalau konsep-konsep itu akan menjadi jelas dengan adanya definisi tersebut. Dia tidak ambigu, tidak bermakna ganda. Nah, syarat sebuah definisi itu ya harus singkat, padat, dan jelas. Dan tadi tidak bersifat ambigu. Unsur-unsur yang didefinisikan adalah konsep-konsep yang dikembangkan dari unsur yang tidak didefinisikan. Jadi yang tidak didefinisikan dulu itu ada, kemudian baru menjadi unsur yang didefinisikan ya. Misalnya kayak sinar garis, ruas garis, segi 3, segi 4, itu sebenarnya dikembangkan dari konsep garis. Ya, garis tadi kan unsur yang tidak didefinisikan. Oke, sekarang kita ke aksioma. Kalau aksioma itu sebuah anggapan ya yang sudah disepakati benar tanpa harus dibuktikan. Kita nggak usah membuktikannya, oh itu sudah tahu kalau itu benar. Yang termasuk dalam aksioma atau postulat itu ya misalnya konsep ya yang secara logika itu bisa diterima kebenarannya. Kalau dalam geometri Euclid ya misalnya terkait dengan garis sejajar. Apa sih? Garis sejajar itu apabila ada dua garis. Ya, katakanlah dua garis. Ini ya. Kalau misalnya dia itu ditarik, diperpanjang itu dia tidak akan bertemu di suatu titik. Nah, itu misalnya. Kemudian apabila ada sebuah garis, kemudian ada titik yang di luar garis itu, melalui titik itu dibuat garis lain yang sejajar ya, dapat dibuat garis lain yang sejajar. Jadi kalau ada sebuah garis, ada sebuah titik, itu ini dari titik ini akan bisa dibuat sebuah garis yang sejajar dan dia tidak berpotongan. Nah, itu juga bisa dibuktikan. Kemudian kalau yang namanya teorema atau dalil atau rumus, yaitu berarti harus dibuktikan karena itu menjadi sebuah anggapan sementara ya, yang namanya pembuktian deduktif. Ya seperti yang dulu kita pelajari, yang deduktif itu misalnya semua bilangan ganjil jika ditambah bilangan ganjil akan menjadi bilangan genap. Nah, itu kan ketika kita membuktikan dengan deduktif, maka kita ibaratkan bilangan ganjil itu adalah misalnya n plus 1. Nah, pembuktian matematika itu harus bersifat umum, yaitu tadi deduktif. Ya, misalnya ada teorema Pythagoras, jumlah kuadrat sisi siku-siku sama dengan kuadrat sisi-sisi miringnya. Nah, itu kita nggak boleh membuktikannya pakai angka ya, tapi kita biasanya pakai deduktif itu ya yang AB ini. ABC ini ya. Nah, pembuktiannya ini bisa dengan apa istilahnya? Kita buat segitiga ini kan siku-siku ya dari dua buah persegi atau persegi panjang ya. Nah, ini akan menyatakan nanti ketika kita ukur dengan benar, maka akan terbukti kalau misalkan ini kuadrat, Z kuadrat itu adalah penjumlahan dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, itu akan ketemu. Oke, atau pembuktiannya bisa seperti ini.
C kuadrat itu sama dengan ini dikurangi 4 kali luas segitiga. Ya. Ini ya. C kuadrat sama dengan dikurangi 4 kali luas segitiga. Ya, akhirnya ketemu. Nah, nanti silakan dipelajari lagi. Saya langsung saja ke titik. Nah, titik itu adalah konsep abstrak ya yang tidak terwujud. Nah, sebelumnya kan telah disinggung bahwa yang namanya titik, garis, bidang kan unsur yang tidak dapat didefinisikan. Nah, kenapa? Karena unsur sederhana itu akan menjadi berbelit ya apabila kita mendefinisikannya. Tapi para ahli itu mengelompokkan konsep titik, garis, dan bidang itu pada sebuah unsur yang tidak didefinisikan atau pengertian pangkal. Artinya dari pengertian ini kita tidak ada yang apa ya istilahnya tidak setuju ya gitu. Ya, dijadikan menjadi pengertian pangkal, pengertian pertama kali, pengertian awalnya gitu ya. Jadi kalau dikatakan pengertian pangkalnya itu titik ya konsep abstrak yang tidak terwujud atau tidak terbentuk, dia tidak mempunyai ukuran, tidak mempunyai berat, tidak mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Dikatakan juga titik itu adalah ide atau gagasan abstrak yang hanya ada dalam benak orang yang memikirkannya. Iya benar ya. Jadi sebenarnya kalau di dunia ini mana sih titik? Kan kita tidak nemu ya, wujud nyatanya tidak ada. Maka dikatakan kalau matematika itu adalah abstrak. Nah, kalau membuat titik ya, modelnya noktah itu ya titik itu kalau diberikan nama maka pakainya huruf besar. Kemudian kalau melukis sebuah titik ya dapat menggunakan ujung benda ya, kita mudah sih kalau membuat titik, tapi usahakan ya namanya titik itu misalnya kan sebuah noktah kamu gini saja tapi nggak kelihatan, nah itu jadi masalah ya. Ya jadi boleh kalau agak ditebalkan tapi kita kasih huruf besar. Yang salah itu kalau misalnya kita menggunakan huruf kecil, nah, itu kita harus benahi. Yang benar adalah pakai huruf besar. Sekarang kalau garis, garis itu adalah abstrak yang bentuknya lurus, memanjang kedua arah, tidak terbatas dan tidak berdiri akhir dan tidak tebal. Garis itu ide atau gagasan yang hanya ada dalam sama ya. Jadi kalau misalnya garis itu ya bisa diartikan dengan menggunakan kata-kata yang sederhana juga ya. Jika ada apa istilahnya garis adalah kumpulan dari titik-titik itu juga bisa ya. Nah, kalau di sini dia lurus, memanjang kedua arah. Jadi kalau menulis garis itu yang benar ada anak panahnya kiri kanan karena bisa diperpanjang. Ya, kalau kita menggambar sebuah garis ya di bidang entah itu kertas, papan tulis, ya itu baik itu dengan menggunakan penggaris apapun ya, maka diperoleh sebuah isi gambar yang panjang yang harusnya ada ujung ya kedua arahnya ini. Kenapa? Karena dia tidak ada akhir. Nah, kalau menamai garis itu ada dua cara. Yang pertama, misalnya kalau kita pakai huruf kecil berarti garis ini adalah huruf garis L. Misalnya ini ya, garis K. Kayak gitu, huruf kecil. Tapi kalau dia pakai huruf besar itu berarti dua. Kenapa? Karena ada aksioma ya istilahnya kalau ada dua titik dapat dihubungkan menjadi satu garis. Nah ini dua titik ya, jadi kenapa kok kita tulis dua kalau huruf besar menunjukkan kalau garis tersebut dibentuk dari dua titik kayak gitu. Kemudian kalau bidang itu adalah bidang geometri juga tidak dapat dijelaskan ya dengan kata-kata sederhana. Kalau di sini definisi bidang itu adalah permukaan yang rata, meluas ke segala arah dengan tidak terbatas dan tidak memiliki tebal. Bidang itu termasuk dua dimensi karena bidang itu mempunyai panjang dan lebar. Model bidang dalam digambarkan dari sebuah benda misalnya ya kayak permukaan kaca, daun pintu, lembar kertas ya, itu bidang. Nah, jadi kalau ada minimal dua buah garis sembarang itu akan bisa dibentuk minimal satu buah bidang, kayak gitu. Nah, ini bidang itu kalau kita membuat nama
bidang tersebut biasanya gini, alfa, beta, kayak gitu. Tapi kalau dia dibuat titik itu harus ada di titik-titiknya ya. Biasanya 4 unsur kalau dia bidangnya persegi panjang ini. Misalnya berarti A, B, C, D. Nah, kalau di sini berarti itu sama dengan bidang L atau bidang alfa. Nah, kalau ruang itu juga termasuk hal yang kalau diartikan menjadi konsep pengertian pangkal ya. Ruang di sini unsur geometri dia memiliki lebar, panjang dan tinggi ya, dan terus mengembang tidak terbatas. Jadi kayak diibaratkan sebuah bidang itu, nah kayak ini ya, ada bidang datar, ada bidang lengkung kayak gitu. Ini kalau model ini bidang di dalamnya seperti balok, kemudian model bidang ruang yang dari bidang lengkung itu ya seperti tabung, kerucut kayak gitu. Oke, kita hubungan antara titik, garis, dan bidang ya. Hubungan antara titik dan garis. Nah, dia bisa ada dua kondisi. Yang pertama titik pada garis dan kedua titik di luar garis. Kalau titik itu ada pada garis, maka titik tersebut menjadi bagian dari garis itu. Ya, tapi kalau ada titik yang di luar garis, maka titik itu ya tidak menjadi bagian. Apabila tidak diiriskan dengan garis, hasilnya himpunan kosong. Jadi misalnya kayak gini ya. Nah, ini kan ada titik. Nah, titik ini berarti tidak bagian garis ini. Tapi kalau misalnya ini berarti titiknya menjadi di bagian garis tersebut. Nah, kalau sebuah titik terletak pada sebuah garis, ya, itu akan menjadi 3 bagian. Yang pertama, titik-titik di sebelah kiri garis, kedua titik-titik di sebelah kanan garis, dan titik-titik di sebelah dan ketiga titik itu sendiri. Jadi pada gambar ini Ki ya, Ki kan pada L. Nah, ini akan memisahkan L menjadi 3 bagian. Yang pertama, titik Q ke kanan, sini. Kemudian yang kedua, titik Q ke kiri, ini ya. Dan yang ketiga, ya titik Q itu sendiri. Sekarang kalau hubungan antara titik sama bidang, kalau ada sebuah titik ya pada bidang persegi panjang, titik B ini tidak di persegi panjang. Jadi kalau di sini terletak di baginya itu jika sebuah titik terletak pada bidang apabila irisan titik dan bidang menghasilkan titik itu sendiri atau titik tersebut menjadi bagian bidang. Sedangkan titik tidak pada bagian bidang maka irisannya kosong. Ya hampir sama dengan tadi ya. Kalau ada titik A ini di bidang berarti A ini bagiannya dari bidang itu. Lalu titik B itu di luar bidang ini, maka B ini ya tidak beririsan, tidak menjadi bagian dari bidang. Nah, misalnya kayak gini. Oh, ini sudah menjadi garis ya. Jadi jelas ya kalau yang titik jadi ada di dalam bidang dan di luar bidang kayak gitu ya. Nah, kalau yang antara garis dan bidang itu ada 3 ya. Yang pertama garisnya itu di dalam bidang. Ini ya. Terus yang kedua, garisnya itu tidak dalam bidang, berarti di luar. Dan yang ketiga, garisnya itu menembus, memotong kayak masuk gini ya. Nah, ini. Itu letaknya. Ya. Jadi kalau ada pada bidang, jelas dia akan menjadi bagian dari bidang itu. Kalau ini di luar, jelas dia tidak menjadi irisan. Kalau ini akan ditemukan sebuah titik yaitu A. Sekarang sinar garis, ruas garis, dan sudut. Nah, untuk sejarahnya bisa dilihat ya. Nah, sinar garis, ruas garis, dan sudut itu konsep-konsep yang dikembangkan ya dari titik dan garis. Jadi merupakan sebuah unsur yang dapat didefinisikan. Nah, sedangkan yang pertama kita sinar garis ya. Kalau sinar garis itu apabila sebuah titik terletak pada sebuah garis, maka titik tersebut membagi garis menjadi 2 himpunan yang titik pada setengah garis. Jadi misalnya kayak gini.
Kalau ada sebuah ini garis L, ada titik, maka dia akan memisahkan ya, menjadikan dua bagian garis. Nah, kemudian kalau titik P digabungkan dengan setengah garis pertama, maka akan dibuat sinar garis. Jadi yang dinamakan sinar garis itu adalah bagian dari garis yang memanjang satu arah. Jadi kalau ada asalnya kan garis kan ini, ada anak panah kiri kanan, tapi ada titik yang misahkan. Nah, inilah yang namanya sinar garis. Jadi dia cuma satu gitu loh anak panahnya, entah itu ke kiri ke kanan. Ya, ini kalau ditulis dengan huruf besar ya, dua arah ini ke bawah kanan. Nanti bentuknya lambangnya kayak gini, sinar. Ini namanya sinar garis. Secara konsep memang beda. Yang kedua adalah ruas garis. Nah, kalau ruas garis tadi kan sudah jelas ya, kalau sinar tadi sudah jelas ya. Kalau ruas garis ini ya bagian dari setengah garis ya. Jadi ruas garis itu himpunan titik yang memanjang dengan posisi lurus dan dibatasi oleh dua buah titik. Jadi kalau ini tidak ada anak panahnya ya, ruas garis. Jadi dia ini sudah pojok di titik-titik. Nah, kalau ruas garis ini tidak bisa diperpanjang ya. Di situ kan tidak ada anak panah yang menunjukkan kalau dia bisa diperpanjang. Tulisannya kayak gini. Kemudian kita ke sudut. Kalau sudut itu adalah gabungan dari dua sinar. Namanya sinar ini ya, ini garis satu, ini garis dua. Nah, dua sinar garis ini akhirnya membentuk sebuah sudut ya. Nah, kalau terkait sama sudut, pembagiannya semuanya sebenarnya sudah tahu ya. Ada sudut tumpul, sudut lancip kayak gitu. Nah, ketika ada gambaran sudut kayak gini ya, dimaksud sudut itu terkecil ini ya. Kalau yang ini salah ya, bukan. Nah, kalau membuat sudut itu ketika dia dikatakan alfa, beta itu cukup satu. Tapi kalau titik itu terdiri dari tiga titik karena ini sini ada titik, sini, dan ini adalah titik ketemunya. Jadi kalau CBA, begitu ya, sudut CBA. Nah, ini. Atau ABC juga sama, karena tengahnya inilah yang menunjukkan sudut tersebut. Kalau sudut B saja boleh-boleh. Ya. Lanjut ke satuan sudut ya. Nah, kita ketika mengukur satuan sudut itu pakainya derajat. Ya, derajat. 1 derajat itu adalah 1/360 putaran. Jadi ini itu bagian dari 360 derajat putaran lingkaran ya. Biasanya kita pakai busu. Nah, besarnya itu dalam bentuk radian. Itu biasanya kita gunakan untuk mengukur apa isi jari-jari ya. Lebih lengkapnya nanti bisa dibaca lagi. Nah, kalau di sini dikatakan bahwa 2pi itu 360, artinya apa? Satu radian itu hampir 57 derajat. Selanjutnya kita belajar terkait kurva sama jenis-jenis kurva. Nah, kurva itu disebut dengan lengkungan ya. Jadi bentuk geometri satu dimensi yang terletak pada bidang atau ruang. Kurva itu sebagai goresan alat tulis yang meninggalkan bekas pada bidang tulis tanpa mengangkat. Jadi ketika kamu menulis kayak menggambar gitu tanpa diputus ya, diangkat alat tulisnya, itu akan menjadi sebuah kurva. Nah, kurva, nah ini di sini, ketika alat tulis yang digoreskan pada bidang itu tidak diangkat, maka goresan akan kontinu tidak terputus. Dari gambar itu dimaksud kurva atau lengkungan. Tetapi ketika goresan pada bidang diangkat, kemudian dilanjutkan lagi, akhirnya terputus, maka gambar itu bukan kurva. Nah, sekarang jenis-jenis kurva ya. Kurva itu bisa dijadikan 4 bagi 4, kurva terbuka sederhana, terbuka tidak sederhana, kurva tertutup sederhana, dan kurva tertutup tidak sederhana. Sedangkan yang pertama kita ke kurva yang terbuka sederhana ya, terbuka sederhana. Jadi misalnya di sini apabila ada apa ya istilahnya lengkungan ya yang awalnya tidak berhimpit dan di akhirnya tidak terdapat titik potong, kurva terbuka. Nah, ini namanya kurva yang nomor 1 ya, ya seperti ini. Itu kurva terbuka sederhana. Nah, kurva terbuka sederhana ya dia terbuka lengkungan ya, awalnya tidak
berimpit dengan titik akhirnya. Kalau terbuka tidak sederhana itu lengkungan yang titik awalnya tidak berhimpit dengan titik akhirnya dan ada titik potong, namun ada titik potong di dalamnya. Jadi ini kan sebenarnya nggak ketemu, tapi dia ada titik potong dalam dirinya. Kalau tertutup jelas ya bahwa awal dan akhirnya itu bertemu pada sebuah titik. Ini yang namanya tertutup sederhana. Apabila kurva tutup sederhana terletak pada bidang kurva, dia membagi bidang menjadi 3 himpunan titik yang saling lepas ya. Pertama adalah titik di dalam kurva, kemudian kedua himpunan titik di luar kurva, dan yang ketiga adalah himpunan titik pada kurva, di dalam, di luar, pada di sini. Sedangkan kalau kurva tertutup tidak sederhana itu adalah lengkungan yang titik berangkatnya itu juga akan berakhir ketemu pada titik akhirnya, tapi ada titik potong di dalamnya sini, gitu ya. Nanti coba dibaca lagi. Nah ini terbuka sederhana. Nah ini sudah ada penjelasannya ya tadi. Selain kurva dapat ditempatkan pada bidang kurva, juga dapat pada ruang ya. Misalnya ambil sepas tali pasti, kemudian jatuhkan di atas meja. Maka kemungkinannya itu tidak semua tali jatuh rata pada bidang meja. Tapi ada bagian kurva yang tidak menempel atau bagian yang tidak sebidang dengan bagian lainnya. Atas dasar itu kurva dapat diklasifikasikan menjadi 8 jenis ya. Yang pertama, kurva terbuka sederhana sebidang. Jadi dia kan ada di satu bidang, terus terbuka sederhana tapi tidak sebidang. Kurva terbuka tidak sederhana sebidang. Jadi ini ada bedanya tuh sebidang, tidak sebidang kayak gitu loh, sebidang, tidak sebidang kayak gitu. Yaitu tadi misalnya dia satunya di meja, satunya di luar meja itu. Nah ini ya. Jadi diklasifikasikan lagi akhirnya ketemu 8. Nah, di bawah ini adalah gambar kubus ya. Nah, ini salah satu contoh saja. Kalau gambarnya kubus kayak gini, kira-kira kurva yang ada di sini itu mana saja? Nah, ini nanti silakan bisa coba dipikirkan ya. Oke, sekian untuk materi konsep dasar geometri. Untuk latihannya silakan mengerjakan Google Form ya atau ikuti petunjuk yang sudah disampaikan di sini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.